Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Petani Muda Channel. Baik, kali ini hari Jumat ya, tanggal 1 April tahun 2022. Seperti biasa saya akan mereview atau melaporkan perkembangan tanaman cabai saya yang sudah menginjak di usia kurang lebih 1 bulan ya, yakni 4 minggu setelah pindah tanam ke polybag ya. Perawatan kali ini adalah perawatan pengganti yang harusnya kemarin kita lakukan perawatan, namun dikarenakan kesibukan saya yang lumayan padat sehingga mengakibatkan kemarin saya tidak bisa untuk melakukan dokumentasi perkembangan tanaman cabai saya. Baik, walaupun sekarang hari Jumat, namun kita lakukan perawatan yang sama dengan hari Kamis, yaitu perawatannya pencegahan hama berjenis jamur ya, dengan menggunakan fungsida dan tentunya pemupukan yang selalu kita lakukan di setiap hari Kamis ya. Tapi sebelum itu saya akan mereview satu persatu perkembangan atau pertumbuhan tanaman cabai saya yang berjumlah 10 polybag ini dengan menggunakan sistem fertigasi kapiler. Dari mulai sini ya, bisa dilihat tanaman ini sudah semakin hijau dan terlihat seperti semakin subur ya, menandakan bahwa tanaman ini sudah berhasil beradaptasi dan bisa sehingga mengakibatkan bisa tumbuh maksimal seperti ini ya. Bisa dilihat yang tanaman nomor 2 pun bisa kita lihat dia semakin subur ya, makin besar. Apalagi tanaman yang nomor 3 ini ya, tunas air yang dulu masih kecil sekarang sudah besar ya. Ada 3 tunas yang ukurannya sama, dan seperti yang sudah kita sepakati bersama bahwa 4 tanaman ini kita sepakati untuk tidak melakukan perlakuan yang istimewa ya, seperti mungkin potong pucuk atau perempelan tunas air kita tidak lakukan ya untuk tanaman 1, 2, 3, 4 ini. Dan tanaman yang nomor 5, 6, 7 itu yang dulu kita potong pucuk ya, dan sekarang seperti inilah perkembangannya. Ini pun sudah bisa kita lihat semakin subur ya, dan tunas airnya pun ini semakin tinggi, semakin besar. Nanti kita akan pelihara tunas airnya ya, khusus yang kita potong pucuk, tunas airnya kita pelihara ya. Ini juga seperti ini, yang dulu masih kuncup kecil sekarang sudah makin terlihat jelas ya, terlihat besar. Oke, dan yang ini pun sama, ini yang bekas dulu kita potong pucuk ya, dan sekarang tumbuh tunas air yang ukurnya hampir sama dengan ukuran batang utama yang dulu kita potong ya. Oke, dan lanjut ke tanaman yang 7, 8, 9, 10, yakni yang kita rempel tunas airnya namun tidak kita potong pucuk ya. Seperti inilah pertumbuhannya. Saya memperkirakan bahwa tanaman ini dalam kurun waktu kurang lebih 1 atau 2 mingguan lagi akan muncul dan terlihat buah ya, karena kalau kita jeli melihat ini sudah ada bakalan bunga ya, bisa dilihat. Nah, ini dia, kita saksikan saja bagaimana perkembangannya hari demi harinya, minggu demi minggunya, dan selalu akan saya uploadkan perkembangan tanaman ini ya. Namun sebelum kita melakukan perawatan mingguan, yakni pencegahan hama bakteri jamur ya, alangkah lebih baiknya kita melakukan seleksi daun ya, daun-daun yang di bawah dan sudah terlihat tidak baik, kurang bagus, kita kurangi saja ya. Seperti contoh daun ini ya, kita buang saja. Dan tunas airnya pun ini kita buang juga ya, karena di kesepakatan awal kita untuk tanaman yang ini 1, 2, 3
Ini hanya kita pelihara batang utama saja ya. Jadi kita tidak perlu untuk merawat tunas air ya. Oke, kita kurangi cukup. Yang ini pun sama, kita buang juga tunas air yang tumbuh dan juga daun-daun yang kurang baik nih ya. Kita kurangi saja 1 atau 2 helai dari bawah. Dan ini juga sudah terlihat ada tunas air yang tumbuh, kita buang saja ya, agar kita tahu perbandingannya antara yang dipotong pucuk, kemudian yang hanya dirempel tunas airnya seperti ini, dan yang dibiarkan saja seperti yang di sana ya. Oke, tanaman ini sudah kita rempel tunas airnya yang 3 ini. Kemudian yang ini kita buang saja daun-daun yang jeleknya ya, yang bawah. Kenapa disarankan merempel daun itu ketika kita akan melakukan penyepraian fungisida? Karena ketika kita merempel daun-daun tanaman ini, tanaman cabai, otomatis terjadi luka di batang ya. Nah, ketika terjadi luka tersebut, kita cegah hama atau bakteri atau sejenisnya yang bisa mengganggu tanaman lewat luka tersebut dengan menggunakan fungisida ya, dengan cara dispraykan sehingga tanaman itu tidak jadi untuk masuk ya, masuk dan mengganggu tanaman kita ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, yang ini juga kita buang ya, daun-daun yang dulu sudah jelek. Kenapa saya buang? Karena ini juga salah satu usaha untuk memudahkan kita dalam merawat tanaman cabai ini ya. Karena jika terlalu rimbun juga, itu ketika kita penyepraian juga sulit ya, spray jadi sulit untuk masuk. Sementara yang namanya perawatan penyepraian itu diusahakan bawah daun, batang dan pucuk semua area itu terspray ya. Jadi semuanya terlindungi ya, terproteksi. Ini juga kita buang daun-daun yang sudah kurang baiknya. Ini juga hama itu lebih suka dengan tanaman yang rimbun ya. Jadi untuk meminimalisir berkembang biaknya hama, kita lakukan perempelan daun-daun yang sudah tua saja ya, yang di bawah ya, agar matahari juga bisa masuk sampai ke batang. Dan juga itu tadi untuk meminimalisir hama dan memudahkan kita dalam melakukan penyepraian. Oke, untuk perempelan daun sudah semuanya ya. Kemudian kita lanjut ke pemupukan ya. Baik, ini sudah saya siapkan ya peralatan atau pupuk-pupuk yang akan kita aplikasikan ke tanaman. Oh ya, untuk pemupukan kali ini di minggu keempat ada tambahan pupuk ya. Ini TSP ya, yang seperti ini. Jadi kita menggunakan 3 jenis pupuk ya. Kalau sebelumnya kita hanya menggunakan NPK 15 dan KCl merah. Sekarang kita menggunakan TSP ya. Untuk dosis itu, karena tanaman kita berjumlah 10 polybag seperti biasa, untuk NPK 15 nya kita gunakan sekitar 20 gram ya. Kenapa 20 gram? Harapannya per tanaman itu kebagian sekitar 2 graman ya. Oke, ini 21 tidak apa-apa, kurang lebihnya seperti ini. Masukkan ke ember.
Kemudian pupuk KCL merahnya kita gunakan setengahnya ya, jadi 10 gram saja. Cukup irit kawan kalau kita mau berusaha untuk menakar pupuk ya. Jadi risiko tanaman kekurangan pupuk atau kelebihan pupuk pun bisa diminimalisir dengan cara seperti ini. Oke, yang terakhir adalah TSP ya. TSP kita ambil sama setengahnya dari NPK 15 yakni 10 gram saja ya. Setelah itu kita larutkan ke dalam 10 gelas air, lalu kita mulai aplikasikan ya. Oke, ini 11 ya, kurang lebih tidak apa-apa. Oke, tinggal kita isi air sebanyak 10 gelas ya. Untuk mempersingkat video, saya isi dulu dengan 10 gelas air ya. Ya, sudah saya isi dengan 10 gelas air ya, yang sudah saya larutkan juga. Tinggal kita aplikasikan ke tanamannya. Per tanaman itu 1 gelas saja ya, kurang lebih seperti ini. Tinggal kita siramkan saja. Buat teman-teman yang memiliki minat atau hobi menanam, jangan malu ya, banggalah jadi seorang petani, karena menurut saya petani itu adalah pekerjaan yang mulia ya. Bayangkan saja jika di Indonesia atau di dunia tidak ada yang mau bertani, tidak ada yang mau mulai menanam, kita mau makan apa ya? Semua juga yang kita makan itu berasal dari tanah. Dan untuk teman-teman juga yang masih muda, jangan ragu juga untuk berusaha menjadi petani yang update dengan perkembangan zaman. Meskipun terlihat tidak mudah, namun insya Allah dengan semangat yang tinggi dan keyakinan yang tinggi, kita pun bisa ya menjadi seorang petani. Termasuk saya yang masih usianya di bawah 30 tahun tapi sudah mulai berkecimpung di dunia pertanian. Jadi semangat terus ya buat teman-teman. Oke, dan ini yang terakhir, kita tuangkan saja semua. Oke, pemupukan sudah selesai. Kita lanjutkan ke penyempraian untuk pencegahan hama seperti jamur ya. Oke, kita lanjut ke penyempraian ya, pencegahan hama jamur. Kebetulan insektisida yang minggu kemarin itu masih ada, jadi tinggal kita aplikasikan saja ya. Untuk cara pembuatan insektisida ini ada di video sebelumnya, silahkan lihat saja. Menggunakan 1 liter air dan masih menggunakan fungisida ditan ya. Oke, kita spraykan saja ke semua area ya, bawah daun, batang, dan pucuk ya. Mencegah itu lebih baik ya daripada mengobati, karena jika sudah terjangkit penyakit ya, khususnya hama jamur, itu sulit ya untuk diobatinya. Jadi baiknya kita cegah sebelum hama-hama tersebut datang. Alhamdulillah tanaman saya terlihat subur, sehat meskipun diterjang hujan angin yang besar ya. Dan saksikan terus perkembangan tanaman ini ya, hingga nanti berbuah, lalu meneruskan lagi untuk membuat atau memperbarui lagi dari mulai tanam, mulai dari nol lagi ya. Oke, saya selesaikan dulu semuanya untuk mempersingkat video.
Ya, sudah selesai ya. Mungkin cukup sekian untuk perawatan mingguan pada kesempatan kali ini, sekaligus review perkembangan tanaman cabai saya. Oh ya, untuk sekedar informasi, paralon ini yang sudah kita isi air di awal tanam itu baru 1 kali diisi ya. Jadi kurang lebih untuk 1 bulan itu kita cukup 1 kali mengisi paralon ya. Apalagi musimnya sekarang yang musim hujan, jadi cukup irit dan cukup cocok dilakukan atau ditiru untuk teman-teman yang sedikit memiliki waktu dalam menanam atau merawat tanaman ya. Baik, itulah review singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar video atau channel kita bisa terus berkembang ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.